Pocong. Pocong sangat populer dalam cerita horor masyarakat Indonesia, terutama di Pulau Jawa dan berbagai daerah lainnya. Ciri khasnya adalah sosok menyerupai jenazah yang masih terbungkus kain kafan, dengan wajah yang cukup menyeramkan. Dalam cerita yang berkembang, pocong biasanya muncul pada malam hari di tempat sepi, pemakaman, atau kawasan yang dianggap angker. Cara menakutinya pun identik dengan kemunculan secara tiba-tiba dan sosoknya yang bergerak dengan cara yang tidak biasa. Seperti membuat dirinya melompat dengan jarak yang cukup jauh dibandingkan lompatan manusia. Kuntilanak. Kuntilanak merupakan salah satu sosok paling terkenal dalam cerita horor Indonesia dan kisahnya berkembang luas di berbagai daerah. Biasanya digambarkan sebagai perempuan berambut panjang dengan pakaian putih, ada juga yang versi warna merah, katanya lebih ganas. Dalam banyak cerita, kemunculannya dikaitkan dengan tempat sepi, pepohonan, rumah kosong, atau kawasan yang jarang didatangi manusia. Suara tawa atau tangisan perempuan sering menjadi ciri khas dalam cerita tentang kuntilanak. Walaupun tidak punya sayap, kuntilanak juga bisa terbang loh, kadang nangkring di atas pohon atau atap rumah. Genderuwo. Genderuwo dikenal luas dalam cerita Jawa. Sosoknya biasanya digambarkan berukuran besar, berbulu lebat, bermata merah, berbadan besar dan memiliki penampilan menyeramkan. Dalam cerita masyarakat, genderuwo sering dikaitkan dengan pohon besar, tempat sepi, bangunan kosong, atau kawasan yang dianggap memiliki suasana mistis. Konon, makhluk ini menakuti manusia dengan memperlihatkan sosoknya, mengganggu orang yang berada sendirian, atau membuat suasana di sekitarnya terasa aneh. Wewe Gombel. Wewe Gombel merupakan tokoh dalam cerita Jawa yang sangat erat kaitannya dengan cerita tentang anak-anak. Sosoknya biasanya digambarkan sebagai perempuan tua dengan penampilan menyeramkan dan suka menculik anak-anak. Dalam kepercayaan tradisional, Wewe Gombel sering diceritakan muncul ketika seorang anak berkeliaran sendirian, terutama menjelang malam, atau pas waktu maghrib. Cerita Wewe Gombel juga sering digunakan sebagai nasihat agar anak-anak tidak bermain terlalu jauh dan segera pulang ketika hari mulai gelap. Banaspati. Banaspati dikenal dalam cerita rakyat Jawa sebagai sosok yang berkaitan dengan api. Ciri yang paling terkenal adalah wujud seperti bola atau sosok api yang muncul pada malam hari. Dalam legenda, kemunculannya biasanya dikaitkan dengan tempat sepi atau kawasan yang dianggap angker. Cerita tentang Banaspati menggambarkan manusia yang ketakutan ketika melihat cahaya atau sosok api misterius bergerak di kegelapan. Konon katanya Banaspati suka mengejar manusia yang sedang berjalan sendirian di tempat angker. Sundel Bolong. Sundel Bolong merupakan salah satu sosok horor yang sangat terkenal dalam budaya populer Indonesia dan berakar pada cerita masyarakat Jawa. Ciri khasnya adalah sosok perempuan berambut panjang dengan pakaian putih, serta bagian belakang tubuh yang dalam cerita digambarkan memiliki lubang atau bolong. Kemunculannya sering ditempatkan di jalan sepi, sekitar pepohonan, atau kawasan yang jauh dari keramaian. Sosoknya biasanya digunakan dalam cerita untuk menggambarkan penampakan misterius yang membuat orang ketakutan. Di dalam cerita atau film, sosok Sundel Bolong biasanya suka makan sate dalam porsi yang sangat banyak. Jenglot. Berbeda dari kebanyakan hantu dalam daftar ini, Jenglot biasanya digambarkan sebagai sosok patung atau benda kecil yang menyerupai manusia. Dalam cerita mistis di Indonesia, Jenglot sering dikaitkan dengan benda pusaka, ritual, atau koleksi benda yang dianggap memiliki kekuatan tertentu. Ciri yang sering disebut adalah tubuh kecil, rambut panjang, dan kuku yang tampak panjang. Kisah tentang Jenglot berkembang melalui berbagai cerita masyarakat dan dunia mistis, meskipun keberadaannya sebagai makhluk hidup tidak terbukti secara ilmiah. Tuyul. Tuyul sangat terkenal dalam cerita rakyat Jawa. Sosoknya biasanya digambarkan sebagai makhluk kecil menyerupai anak-anak dengan kepala yang tidak memiliki rambut, atau botak, dan hanya mengenakan popok. Dalam cerita tradisional, tuyul dikaitkan dengan seseorang yang ingin memperoleh kekayaan secara tidak wajar. Karena itu, kisah tentang tuyul sering muncul dalam cerita mengenai uang atau benda berharga yang tiba-tiba hilang. Kalau orang zaman dulu bilang, orang yang kaya mendadak atau kekayaannya tidak wajar padahal orang itu tidak bekerja fix, orang itu memelihara tuyul. Kemamang. Kemamang merupakan sosok dalam cerita rakyat Jawa yang sering digambarkan sebagai makhluk atau kepala menyeramkan yang berkaitan dengan api. Dalam sejumlah cerita, kemunculannya dikaitkan dengan malam hari dan tempat yang dianggap angker. Ciri dan kisah tentang Kemamang dapat berbeda-beda tergantung daerah dan versi cerita yang berkembang. Intinya cuman kepala terus melayang dan disertai kobaran api. Buto Ijo.
Buto Ijo dikenal dalam cerita rakyat Jawa sebagai sosok raksasa berwarna hijau. Namanya sangat populer dalam berbagai dongeng dan legenda masyarakat. Dalam cerita, Buto Ijo biasanya digambarkan memiliki tubuh besar dan kekuatan luar biasa. Sosok ini sering berperan sebagai makhluk yang mengancam manusia, atau menjadi bagian dari kisah tentang perjanjian dan imbalan tertentu. Jika seseorang memiliki perjanjian dengan Buto Ijo, terus dilanggarnya, maka orang itu akan terus didatengin sama Buto Ijo. Nyai Roro Kidul. Nyai Roro Kidul merupakan tokoh legendaris yang sangat terkenal dalam budaya Jawa dan cerita mengenai Laut Selatan. Ia sering digambarkan sebagai sosok perempuan yang memiliki hubungan dengan laut dan kerajaan gaib di bawah laut. Warna hijau sering dikaitkan dengan legenda tentang dirinya, terutama dalam kisah-kisah yang berhubungan dengan Laut Selatan Jawa. Cerita mengenai Nyai Roro Kidul sangat beragam dan menjadi bagian dari budaya serta tradisi masyarakat Jawa. Dalam cerita yang beredar, kalau kalian pergi ke pantai Laut Selatan jangan sesekali menggunakan pakaian berwarna hijau, karena bisa berbahaya. Jerangkong. Jerangkong merupakan sosok dalam cerita rakyat yang berkaitan dengan gambaran kerangka manusia. Ciri khasnya tentu saja bentuk tubuh seperti tulang belulang. Dalam cerita horor, sosok seperti ini biasanya digunakan untuk menggambarkan penampakan dari tempat pemakaman atau kawasan yang dianggap angker. Kemunculannya dipercaya membuat orang ketakutan karena penampilannya yang menyerupai kerangka berjalan. Dengan lampor. Lampor dikenal dalam cerita masyarakat Jawa sebagai rombongan atau iring-iringan makhluk gaib yang bergerak pada malam hari. Salah satu ciri khas yang sering disebut adalah suara gaduh, suara langkah, atau suara rombongan dengan keranda jenzah yang terdengar ketika malam. Cerita tentang lampor sangat terkenal di beberapa wilayah Jawa dan sering dikaitkan dengan perjalanan makhluk gaib dengan membawa keranda jenazah. Dan hantu kopek. Hantu kopek merupakan salah satu nama yang muncul dalam cerita hantu masyarakat di wilayah Sumatera. Versi ceritanya dapat berbeda-beda tergantung daerah. Dalam kisah yang berkembang, sosok ini digambarkan sebagai penampakan yang muncul untuk menakuti orang di tempat-tempat sepi. Karena cerita tentangnya tidak memiliki satu versi tunggal, ciri-ciri hantu kopek juga dapat berbeda menurut masyarakat yang menceritakannya. Begu Ganjang. Begu Ganjang berasal dari cerita turun-temurun masyarakat Batak di Sumatera Utara. Namanya secara umum dikaitkan dengan sosok yang memiliki tubuh sangat panjang. Dalam cerita masyarakat, Begu Ganjang dianggap sebagai makhluk yang menakutkan dan sering dikaitkan dengan tempat-tempat tertentu. Penampakannya dalam cerita biasanya membuat orang ketakutan karena tubuhnya yang digambarkan tidak seperti manusia biasa. Orang Bunian. Orang Bunian memiliki cerita yang sangat terkenal dalam masyarakat Minangkabau dan berbagai tradisi Melayu di Sumatera. Mereka sering digambarkan sebagai kelompok makhluk halus yang hidup di kawasan hutan atau tempat terpencil. Berbeda dari gambaran hantu pada umumnya, orang Bunian dalam cerita sering digambarkan memiliki kehidupan seperti manusia, tetapi tidak terlihat oleh manusia biasa. Dalam legenda, seseorang bisa tersesat atau merasa berada di tempat yang berbeda setelah memasuki wilayah yang dianggap sebagai tempat tinggal mereka. Langsuir. Langsuir dikenal dalam tradisi Melayu dan kisah-kisah masyarakat di wilayah Sumatera serta kawasan Melayu lainnya. Sosoknya biasanya digambarkan sebagai perempuan dengan rambut panjang dan penampilan menyeramkan. Dalam cerita, kemunculannya sering dikaitkan dengan malam hari dan tempat-tempat sepi. Suara atau penampakannya menjadi bagian utama dari kisah yang membuat manusia merasa takut. Hantu Banyu. Hantu Banyu dikenal dalam cerita masyarakat di wilayah yang memiliki hubungan erat dengan sungai dan perairan, termasuk Kalimantan dan Sumatera. Nama hantu Banyu sendiri berarti hantu air. Dalam cerita rakyat, sosok ini dikaitkan dengan sungai dan tempat-tempat berair. Karena itu, kisahnya sering digunakan sebagai peringatan agar manusia berhati-hati ketika berada di sungai, terutama pada waktu tertentu. Leak. Leak merupakan bagian penting dari cerita dan tradisi Bali. Dalam kisah yang berkembang, leak dikaitkan dengan ilmu gaib dan sosok yang dapat berubah bentuk. Gambaran leak dalam budaya populer sering berupa wajah menyeramkan, rambut panjang, serta bagian tubuh yang dapat berubah atau melayang. Namun, cerita mengenai leak sangat kompleks dan memiliki hubungan dengan tradisi serta kepercayaan Bali, sehingga tidak tepat jika hanya dianggap sebagai karakter hantu biasa. Kuyang. Kuyang merupakan sosok yang terkenal dalam cerita masyarakat Kalimantan. Ciri khasnya adalah gambaran kepala manusia yang dapat terbang dengan bagian tubuh tertentu masih melekat. Dalam legenda, Kuyang sering dikaitkan dengan ilmu gaib dan kemunculannya pada malam hari.
Cerita tentang Kuyang menjadi salah satu legenda horor yang paling terkenal dari Kalimantan. Hantu Bajang. Hantu Bajang muncul dalam berbagai cerita masyarakat Melayu dan Nusantara dengan versi yang berbeda-beda. Dalam beberapa cerita, Bajang digambarkan sebagai makhluk kecil atau makhluk gaib yang dikaitkan dengan seseorang yang memiliki ilmu tertentu. Ciri dan kemampuannya sangat bergantung pada daerah yang menceritakannya. Karena itulah, kisah hantu Bajang memiliki banyak versi. Mariaban. Mariaban dikenal dalam cerita rakyat Kalimantan sebagai makhluk liar yang menyerupai manusia atau makhluk besar penghuni hutan. Dalam beberapa kisah, sosoknya digambarkan memiliki tubuh besar dan kekuatan yang tidak biasa. Cerita tentang Mariaban sering dikaitkan dengan hutan dan kawasan yang jauh dari pemukiman. Kemunculannya membuat orang takut karena dianggap sebagai makhluk yang sulit ditemui dan sulit dipahami. Parakang. Dan yang terakhir adalah Parakang. Parakang berasal dari cerita masyarakat Sulawesi Selatan. Dalam berbagai versi cerita, Parakang dikaitkan dengan seseorang yang memiliki kemampuan atau ilmu tertentu dan dapat berubah menjadi bentuk yang menyeramkan. Kisahnya berkembang dalam masyarakat sebagai legenda yang diturunkan dari generasi ke generasi. Ciri-cirinya pun berbeda-beda tergantung versi cerita yang berkembang di daerah masing-masing.